Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini kita ada di pos 2 pendakian puncak Batu Tulis. Lanjutan video yang kemarin, kita tadi sore sih, kemarin sore kita terjebak hujan dan kayaknya memutuskan untuk ngecamp di pos 2 ini, dan hari ini kita mau summit. Ini masih bersama Mami Legend, Mami Yani, terus Om Rinal. Di dalam tenda sana ada Om Inu. Kita tadi ngecamp di sini itu pakai Lavuma Kempo 2, yang ini Starlight yang Silpoly Edition, dipakai Mami kemarin. Oke, kita packing dulu, beresin tenda Starlight ini, masuk ke tenda sana. Habis itu kita summit tanpa beban, hanya bawa makanan sama minuman menuju ke puncak Batu Tulis, kalau sempat juga menuju ke puncak Pitrang. Subscribe, like, dan tonton terus sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 7:45 kita berangkat summit menuju ke puncak Batu Tulis dari pos 2. Ini tendanya udah kita bongkar, jadi kalau ada yang mau jalan bisa lewat trek di depan. Dominasi akar-akar, tanjakan belum sampai 45 derajat. Jadi di pos 2 ini ngepres banget ya kalau lagi weekend. Ini kemarin kita harus ngantri. Untungnya berangkatnya hari Minggu. Coba kalau berangkatnya hari Sabtu mungkin rebutan. Karena setelah pos 2 ini camp yang nyaman adalah di puncak, karena pos 3 katanya miring. Nanti kita lihat di pos 3 seperti apa. Oke, lanjut ke atas. Ini pemandangan pertama dari tanjakan setelah pos 2. Hutannya heterogen, lebat banget, cahaya nggak tembus, padahal di sini sinar matahari udah nongol ya, tapi nggak tembus. Kemudian kalau kita melihat ke belakang ke arah pos 2, ini lurus, ini sekitar 40 derajat ke bawah, itu tenda kita. Matahari berada di belakangnya pos 2, artinya sunrise-nya ada di timur. Ya jelas lah sunrise di timur, tapi kita menghadap ke puncak menuju ke arah barat ini berarti dari pos 2. Oke, gas terus naik ke atas. 1 menit dari pos 2 kita langsung dikasih pemanasan, tanjakan lebih dari 45 derajat di depan ini. Jadi siapkan fisik, siapkan mental. Kalau tanpa beban kayak kami lebih enak. Jadi mending camp di pos 2 kalau udah kesorean. Karena habis ini sekalian camp di Batu Tulis, karena nggak ada tempat camp lainnya. Ini tanjakannya ya. Belum ada pemandangan yang bisa kelihatan karena pohonnya rapat banget. Ini kalau lihat ke belakang, ini 45 derajat ke bawah. Ini kalau lurus. Sini banyak jamurnya. Jadi pemandangan uniknya hanya jamur-jamuran. Tuh kegiatan hobinya Mami, ngefoto tanaman-tanaman unik. Setelah tanjakan yang tadi, sekarang jalannya udah agak rata, nanjaknya nanjak manja, dan ini lumayan panjang. Tinggi saya 170 cm, dan ini kanan kiri semaknya lebih tinggi dari saya. Sebelah kiri sini lereng, sebelah kanan sini juga lereng. Jadi kita berada di punggungan
gunung. Ini bonus tapi di awal. Ini di depan jalannya ketutupan sama pohon tumbang-tumbang ya. Jadi kita untungnya nggak bawa carrier, karena kalau yang di sana harus merobos itu bakalan repot kalau bawa carrier yang tinggi-tinggi. Nah ini kalau pakai double trekking pole enak nih. Nah itu harus merobos. Awas bikunya kena. Bikunya kecantol biku. Ah kan, untung nggak bawa carrier. Belajar sopan. Disuruh nunduk. Goyang-goyang. Ya. Apa karena pegang itu terus ya? Ini kalau Nih dengan segala usaha dari foto-foto bagus kita ngerti effortnya harus seperti apa. kalau itu udah punya yang mana? Yang ini juga udah punya. itu aku sudah beberapa kali. Iya, udah punya. Nih kalau mau lihat hasil jepretannya Mami, silakan follow Instagramnya. Tapi ini di Instagram atau di Facebook nih? Oh, Facebook. Di HP-nya. Di HP-nya yang jelas ya. Jadi follow Instagramnya, ada di tag-tagan saya nanti. Kalau Facebooknya cari aja Yani Krishna Yani. Sini nih kalau yang hobi bikin sinematik makro, wah surganya ini. Nggak mau nyala. Kalau saya nggak profesional ya, amatiran. Jadi shoot-shootnya masih asal-asalan kayak gini. Tapi ini cuman Power bank. tak kasih tahu aja footage potensialnya. Power bank. Hati-hati jangan ini. Yang tervideo. Biasanya kan orang-orang banyak salah. Ini mati. Ini pelajaran singkat dari script writernya Om. Jadi Om ini orang film. Mantap. Tiga 30 menit kita jalan sambil berhenti-berhenti foto. Sekarang sebelah kiri kita udah mulai ada sinar matahari masuk. Tapi karena tadi malam hujan jadi hari ini kabut. Tembok kayaknya di atas nanti. Ya semoga aja enggak. Kalau ke tembok juga nggak apa-apa. Yang penting jalurnya teman-teman udah bisa lihat. Setelah tadi ada ruang terbuka di kiri, sekarang kita masuk ke semak-semak. Dan ini rumput-rumput ya. Ini tinggi banget. Jalannya masih naik-naik manja. Di depan ini ada tanjakan 45 derajat. Tapi kayaknya licin. Untungnya sudah ada bekas injek-injekan jadi kayak anak tangga. Dan di balik kabut sana, kalau samar-samar terlihat seperti hutan pinus. Mungkin nanti kita masuk ke hutan pinus lagi atau hutan cemara. Dari atas tanjakan ini kalau lurus ke depan, ini lebih dari 45 derajat ke bawah. Pedes-pedes seger. Pedes ya? Pedes-pedes seger tapi. Kayak rujak. Ikan brown. Pedas-pedas segar seperti rujak. Oh ini belakang ada pohon cemara nih. Berarti di depan sana bukan pinus tapi cemara.
Nah, setelah tanjakan tadi di atas pos 2 ini, kurang lebih setengah jam lah dari pos 2 tadi. Ini ada campground, tapi hanya bisa untuk satu tenda isi 4 orang, nggak lebih. Jadi kalau bawah udah payu semua, tapi masih males ke Watu Tulis, camp di sini masih bisa satu tenda. Sekarang kita masuk ke hutan cemara. Ini tanjakannya relatif antara 30 sampai 45 derajat. Masih oke lah kalau tanpa beban. Kabut. Biku. Woi, sehat-sehat kamu. Mam, ini mam. Bikunya mami meceng dulu. Angle-nya di sini, Mam. Biar yang ini Mau difotoin. Arang-arang selfie. Ditinggal ini enggak? Jangan. Buat ikon. Ini bikunya papanya yang dan yang di. Aku justru ngambil yang Enggak, aku nge-shoot kameranya mami. kameranya ini. ya, untuk sekarang mam ya. Ini ada sedikit kesempatan kabutnya hilang di sebelah kiri. Ternyata sebelah kiri sana adalah punggungan gunung. Nggak tahu itu jalur yang mana, apakah ada jalurnya atau enggak. Tapi yang jelas ini punggungan gunung juga dan masih ke atas. Pos 3 aja masih belum. 1,5 jam kita jalan santai. Kita nyampe di pos 3. Ini kita lihat medannya bisa dibuat camp apa enggak. Berapa jam Om Rinal tadi? Setengah jam paling sampai nih. Ini medannya miring, cuman bisa satu itu di atas sana. Satu tenda ukuran 2 orang di atas sana ya. Di sini sih bisa juga, tapi sempit banget. Jadi mentok 2 tenda ukuran 2 orang, karena yang di sini miring. Ini adalah tempat camp terakhir. Habis ini baru pedes, langsung ke puncak Batu Tulis. Ini ketinggiannya pos 3 adalah 2212 mdpl. Di sini ada tulisannya puncak Batu Tulis 15 km muatannya. 15 km lagi. Kalau dari GPS berapa? 1,5 ya? Apanya? Jarak ke Watu Tulis 500 meter. 500 meter lagi Watu Tulis. Tapi medannya garis lurus ya. 500 meter. Bukan sudut miringnya ya. Ketinggiannya kita naik berarti naik 400 meter ya. Ini 22 puncak Batu Tulis 25. 2500. Jadi naik sekitar 300 meter lagi. Dengan jarak garis lurus 500 meter. Jadi kurang lebih ya 1,5 jam lagi lah. Kalau sudut kemiringannya di atas 60 derajat tanpa beban. Tapi nanti dilihat dulu ya. Sehat? I'm good. Biku, gimana dirimu? Baik. Coba sampean kemarin kayak di Gunung Lawangan dandanan nih. Sama kayak Biku. Nih. Merah-merah. Mario Bros. Incredible. Setelah pos 3 ini, jalannya langsung nanjak pol. Dan kalau dari GPS, kurang lebih jaraknya, kalau garis lurus 500 meter lagi. Kalau dari ketinggian, kita naik 300 meter lagi. Artinya,
ada jarak kurang lebih 700 sampai 800 meter sebelum nyampe ke puncak dengan sudut kemiringan 45 sampai 60 derajat. Bahkan di beberapa nanti mungkin ada yang 70 derajat. Nanti kita lihat. Ini Om Inu inisiatif pribadi ya. Di kambing hitamkan saya ini ditulisin tanjakan, kasih nama-nama sendiri tuh apa namanya. Itu naik, disingkat Inu. Mana ada umnya di bawah. Ya biar orang protes gitu. Protesnya ke siapa? Itu ada tulisannya di bawah, ini Mas Edis. Kena mana? Nah, ini gerimis-gerimis tipis karena kabutnya cair ini. Ini medan tanjakannya ya, di atas 45 derajat. Sekarang saya kalau lihat belakang, tadi tanjakan yang dinamai sama Om Inu adalah tanjakan itu naik. Modelnya kayak gini. Ini lurus ke belakang. Ini lebih dari 45 derajat ke bawah. Tapi ini masih enteng karena nantinya di depan ada tanjakan yang lebih dahsyat lagi. Kita lihat, katanya sih teman-teman yang udah lewat harusnya perlu webbing. Jadi mode 4WD nanti. Kita lihat tanjakannya kayak gimana di atas. Oh ya, ini panjang juga tanjakannya ya. Jadi jangan berharap ada bonus. Jadi di sini medannya karena nggak ada bonus, ini lebih berat daripada ke Butak. Jadi teman-teman kalau ke sini tolong jangan konyol, jangan pakai sandal, nggak usah bawa barang-barang terlalu berat, dan usahakan menggunakan trekking pole. Karena tadi yang turun waktu papasan sama kita, saya nggak di video, itu nyelurut-nyelurut. Apalagi kondisi gerimis kayak gini. Lebih parah lagi kalau kondisinya hujan. Jadi jadilah pendaki yang smart, yang bijak, yang nggak ngerepotin orang lain kalau harus nyelamatin. 1 jam jalan kita dari pos 3. Ternyata ini selain hutan cemara, kalau kita lihat sebelah kiri, ini adalah hutan Kaliandra. Jadi ketinggian kita udah menjelang ke puncak harusnya. Tanjakannya masih nggak ada ampun ya. Jarak pandang juga kalau kabut kayak gini lumayan terbatas. Kayak bekas perosotan ya. Iya ya emang. Ya iyalah. Ada kemarin kan Diki juga pasti merosot. Kemarin tuh hujan sore. Badannya tegak Om. Bisa cari kocean, cari kocean. Pindah tangan trekking pole-nya. Ini tanjakannya licin soalnya. Ini kalau Dikda pasti kepleset. Sepatunya. Dia nggak punya sepatu. Jadi mulai dari tanjakan yang dikasih nama itu naik sama Om Inu, itu masih belum seberapa. Setelah teman-teman nemu sebelah kiri ini hutan Kaliandra, lah itu Tanjakan pedes. baru mulai. Bukan baru mulai. Nanjanya udah lebih Licin parah lagi naiknya. Jadi sekali lagi, kalau yang mau camp di puncak, kalau barang-barang yang nggak ultralight pasti bisa, tapi akan menyulitkan. Ya ada, aku belum tahu gunung. Wah ini enak. Licin.
tegak badannya. Tot. Ini makin kita jalan ke atas, sudut kemiringannya makin nggak ada akhlak ya. Nah ini apalagi di depan ada obstacle dari pohon-pohon tumbang. Jalan santai-santai aja. Yang penting selamat. Karena kalau naiknya susah, jangan lupa turunnya itu lebih susah. Jadi nikmati perjalanan. Ini udah dengkul ketemu tumit nanjaknya. Tuh Mami sama Om Rinal udah di atas. Om Rinal mungkin udah sampai puncak. Mami selisih 30 meter dari kita. Nah memang kita jalannya nyewantai banget. Ini pemandangan ke belakang. Kalau lurus ini lebih dari 45 derajat ke bawah. Mungkin 60 derajatan ini. Nanti menjelang puncak lebih dahsyat lagi kemiringannya. Makin miring itu berarti makin dekat. Oh, lapor Rono. Nggak ngelewati itu. Trekking boleh pindah bawah. Tak pulang dulu. Oh, gini nih jalan yang penting tegak. Jadi center of gravity-nya nggak bikin kaki kita nyelurut. Oh yang tadi. Nah ini kan bisa dilangkain. Ini dulu. Ambil napas. Nafas itu jangan sampai kedengeran. Iya padahal banyak tuh napas dia nih. Ngambil. Nyamuk. Nyamuk itu banyak nyamuk. Udah sana dulu aja. Ambil napas. Apa Mi? Mami punya frame tuh. Apa itu? Oh webbing. Wah baik sekali Anda. Benar. Nah ini licin banget. Sama Mami dipasangi tali. Bentar. Mau dilempar dah? Enggak, ya ini kan segini. Udah naik aja. Saya tak pelan-pelan. Ini tanjakannya lumayan nih, guys. Ya ini yang mendekat puncak. Ya wes lempar aja. Kelihatan? Kelihatan? Enggak ya segini. Ya lumayan lah. Lagi mungkin. Ya. Dua sih. Itu nanti ditinggal apa? Dibawa pulang? Aja enggak apa. Ditinggal? Ini kan murahan. Saya paling enggak kan berfungsi. Oke siap. Jadi untuk teman-teman yang kesini udah dipermudah sama Mami, dihibahin tali. Ini memang nggak ada akhlak sini tanjakannya nih. Kayak tanjakan mau ke puncak buta dari Sabana, cuman ini lebih licin. Nah itu sudah dibikinkan Mami, tapi cuman sampai segini. Dan kalau ini saya lihat ke bawah, ini juga sepertinya membutuhkan. Ini mau saya pasang di sini, tapi ini kok pohonnya mati. Daripada nanti ditarik malah tumbang. Jadi saya buatkan di akar situ coba. Nanti testernya Om Inu. Om Inu yang beratnya segini aman, soalnya teman-teman semua aman. Nih ya, kita pasangin tali. Mudah-mudahan nyampe. Om. Ya cuma segitu doang. Nggak apa-apa lah timbangannya nggak ono. Tapi ini lumayan nih, soalnya kalau turun ya butuh. Bentar. Nah itu kan masih ada akar tuh sampai sana tuh. Kita tadi suruh berhenti di sini. Ya nggak apa-apa, itu kan masih rata dikit. Tahu talinya seberapa. Berarti sekali anu itu 10 meteran ya. Tuh, ojo ngono. Enggak apa. Nggak apa-apa wis sembarang wis. Nggak, trekking boleh tinggalan aja. Tinggalan apa? Gantungan aja. Bukan. Di tangan, digantung di tangan, digelangin. Lah, dua tangan megang tali. Jadi kayak rappling gitu. Tapi arahnya ke atas.
Kok saya ragu ya? Enggak apa-apa. Bismillah. Sesuai dengan amal perbuatan kok. Nah, gitu dong. Ya, berguna sekali nih. Ah, langsung ke pohon tuh. Kalau kamu turun ya berguna 2 kali. Heeh. Enggak serius ini berguna nih. Awas tuh keserimpet. Talinya nanti buang ke belakang lagi. Heeh. Buang. Nah, sip. Nah, nanti selanjutnya ada tali ini. Jangan kali berarti potong 10 meter. Sayangnya cuma mbak 2 ini ya. Iya. Kalau lurus ke depan 70 derajat ke bawah. Lu ayo. Hah? Ya, bentar dong. Mengumpulkan nyali. Kurang panjang. Ya, adanya segitu. Iya, adanya cuma segitu. Untung-untungan dikasih tali. Kita tahu terima kasih. Justru soalnya, nah dari situ tuh agak susah itu anunya. Nah kan kebayang yang difabel loh. Nah, kaki kiri tuh naik ke atas rumput tuh. Rencananya. Nggak usah dibundelin, nanti keserimpet. Ini nih, coba pegang dong. Inilah, tim. Oh, tangan kiri ke akar. Nah, 4WD mode on. Masih bisa tuh pegangan talinya untuk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Buh, ini licin nih. Iya makanya. Nggak, langsung naik aja kakinya itu. Langsung ke batu. Langsung ke batu. Yang kanan langsung ke sebelah tangan. Sini. Nih. Ya, yang kaki kanan. Nah. Sip. Alhamdulillah. Masih dia lagi di depan ini. Jadi habisnya webbing tadi, ini masih ada tanjakan lagi, tapi dari batu-batu insya Allah lebih aman. Karena cengkeraman jari-jarinya lebih banyak. Jadi nggak perlu pakai tali di sini. Yang penting nggak gerusa-gerusu aja. Lepasan aja trekking boleh, cari pegangan. Iya. Ya, ini mirip dari Sabana ke Puncak Butak ya. Mirip banget tanjakannya. Cuman bedanya kalau sana kan jalur air. Lah ini adalah akar-akar dan lumut. Aman kan? Tapi harus ini ya. Langsung aja langkah lebar. Batunya licin. Iya memang. Licin. Makanya jangan pakai sandal jepit. Pegangan pohon tuh. Pohon aja jangan rumput, yang kiri tuh. Sip, mantap. Gimana, nyesal? No regret. Siap. Menjelang ke puncak, pohon-pohon cemara yang tinggi sudah jarang banget adanya cemara-cemara yang pendek sama kaliandra. Nah ini kemiringannya sudah mulai berkurang dan medannya sendiri sudah ganti jadi bekas saluran air atau batuan yang sudah tersedimentasi kayak gini. Oke, semoga semakin dekat aja sama puncak. Ini kayak di penanggungan nih. Jadi kenapa orang-orang tuh sering nyebut Penanggungan tuh gunung 1000 rasa 3000 ya karena treknya hampir sama kayak gunung-gunung yang 3000-an gini nih.
Ini KW 2000 sekian, tapi treknya juga lumayan berat, lebih berat dari buta, tapi lebih singkat. Singkat itu secara jarak ini nggak sampai sepanjang buta, tapi secara medan ini lebih berat daripada buta. Saat kita sudah keluar dari hutan Kaliandra ini, nah ini baru saatnya tanjakan nggak ada akhlak lagi, 70 derajat. Mami udah di atas sana. Ini pasti wajib 4 WD. Licin dan minim gocekan kalau di tengah. Jadi melipir ke kiri-kiri aja atau ke kanan sekalian. Ini 70 derajat ke atas. Ini kalau lurus. Nih kalau lurus ke belakang. Nih 70 derajat ke bawah. Mas, Yuk, naik deh. sebelah kanan, jangan ke kiri. Ke kanan. Takut. Nggak apa-apa. Loh, takut kok nggak? Lah ya, takut itu manusiawi kok, makanya nggak apa-apa. Semangat, semangat. Tonton nanti dulu. Oke. Nah, ini di tanjakan yang selepas kita keluar dari hutan Kaliandra ini. Ini kalau saran saya teman-teman kalau mau ke sini bawa webbing 20 meter lah. Kalau perlu dihibahkan sekalian karena ini lumayan licin dan mampu membuat saya pakai 4 WD tadi. Dan ini ke atas juga masih jauh. Lah nanti dicantolkan di pohon cemara ini webbingnya. Sayang tadi webbingnya kita udah kepake. Jadi kalau teman-teman ada yang setelah nonton video ini mau menghibahkan webbing, saya dan teman-teman sekalian akan sangat berterima kasih sekali karena sudah dibantu memperingan menuju ke puncak. Ya tinggal ini aja tanjakan yang berat. Setelah pas itu katanya sih sudah lebih biasa dari yang tadi. Ini lumayan licin soalnya. Licin banget malah. Nah, di situ kalau yang nganu bisa stuck di situ. Pokoknya lepas dari sini baru enak. Jadi kalau ada webbing lebih enak lagi. Jadi teman-teman siapkan webbing 20 meter, yang paling tatak nanti yang masang lah, sisanya nanti ngikuti pakai tali webbing. Kalau bisa tali webbingnya ditinggal aja. Sekarang jam 12 siang. Tadi kita berangkat jam 7.45, jalan santai. Di belakang tadi tanjakan yang nggak ada akhlak itu udah selesai. Tandanya adalah kita masuk hutan cemara. Dan sekarang keluar dari hutan cemara. Ini tanjakannya udah biasa aja. Lah, sayangnya Om Inu tadi di tempat yang footage sebelum ini memutuskan untuk menyerah. Jadi nggak ikut naik ke atas, tapi lanjut turun ke bawah balik kanan. Tapi itu lebih bijak daripada memaksakan diri. Kita harus tahu kondisi diri kita masing-masing. Kalau memang nggak sanggup ya sudah nggak sanggup. Yang penting pada saat kembali sudah ada bekalnya dan tidak menunggu. Yang berbahaya itu kan menunggu karena nggak ada kegiatan, jadinya hipotermia nanti. Jadi semoga bisa nyampe tenda dengan selamat. Jadi kalau udah sampai tenda udah aman lah mau masak-masak dan sebagainya. Yang jelas kalau ada yang mau balik kanan, sangoni apa ya, dibekali dengan bekal dan air minimal untuk sampai ke tempat kita camp. Oke, kita lanjut ke atas. Mami sama Om Rinal sudah dari tadi di depan soalnya. 4,5 jam kita jalan santai dari pos 2. Tuh ada bendera udah kelihatan tuh. Dan di sini ada tempat untuk camp. Sebelah kiri nih 1, 2, dan isi 2, isi 2, isi 4. Sebelah kanan ini juga lumayan lebar. Bisa untuk 2, isi 4 juga. Sebelah sana kelihatan puncak yang lain tapi ketutupan kabut. Dan ini puncaknya di depan mata kita sekarang. 4,5 jam dari pos 2, kondisi jalan nyantai. Nyantai pakai banget karena kan
hunting foto tadi. Nah, ini dia puncaknya. Gunung Kawi Puncak Batu Tulis 2603. Di atas ini juga ada camp area juga. Nah, ini juga ada camp area. Ini malah camp area paling luas di antara camp area yang lain nih. Keren, keren. Baliknya sini ada apa ya? Berapa jam Om Rinal tadi? Pirang jam ya? 3 jam berarti. Om Rinal malah 3 jam nih nyampe sini. Nah, ini di belakang juga masih luas ini. Nah, apa? Camp areanya. Ini ada jalan juga ke sana. Bisa tembus ke Puncak Pitrang mungkin ya. Katanya sih 10 menit dari sini. Tapi itu nanti di next vlog. Sekarang kita menikmati dulu puncak Watu Tulis. Watu Tulisnya mana? Ini nih. Prasasti. Prasasti Watu Tulisnya ini. Oh iya. Mana? Oh itu. Nah ini bagi yang bisa menerjemahkan silakan komen artinya apa. Nggak kelihatan dengan jelas. Udah mulai hilang. Oke, pemandangan 360 dari puncak Watu Tulis. Kabut, 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 kabut. Nah ini ada Joshua sama ada degan. Kita coba minum air degannya ini. Apakah degannya rasanya sama? Ini kelapa apa Mbak? Kelapa muda? Cengkir gading. Kelapa cengkir gading. Bismillahirrahmanirrahim. Pokari alami. Ini isotonik alami ini. Ya. Keren. Tapi kalau teman-teman kesini ini airnya udah habis ya. Dan juga jangan salah paham, ini bukan kita ngambil sesajennya orang, tapi kita yang bawa untuk properti. Enak. Dihabisin kah? Yang itu buka aja nggak apa-apa. Ini view 360 di Gunung Kawi Batu Tulis. Ini ada Mbak Yani. Sebelah kanan sana hutan mati. Jadi bukan puncak Pitrang ya. Nggak tahu itu namanya puncak apa. Kenapa disebut hutan mati ya? Karena itu Edelweiss bukan sih? Iya. Kelihatan puncaknya. Oh iya. Nah, di baliknya hutan mati itu kelihatan samar-samar tuh puncak buta. Jadi kalau mau lintas itu turun dulu ke Pitrang sana, dari Pitrang nanti melewati hutan mati terus ke puncak apa itu, habis itu ke savana, habis itu ke puncak Kawi, terus ke Telaga, baru ke Buta. Kurang lebih kalau jalan nggak nyantai itu 2,5 jam. Mumpung ini di sini, jadi kita explore sekalian ke sana, mungkin sampai ke puncak Pitrang. Mungkin ini dari arah keraton juga lewatnya sini ya. Dan di depan sana kelihatan banyak Edelweiss. Terus di sini lumayan berangin. Nah, bawah itu sana banyak Edelweiss nih. Oh, ini menggigil badannya. Dingin soalnya. Lumayan dingin. Malam kehujanan, sekarang kehujanan. Dan tadi kelamaan di jalan. Jadi banyak berhentinya, makin menggigil.
Edelweiss, jangan dipetik ya. Jalannya udah mulai naik sekarang. Oh, dingin. Wih, rapet ini cemarannya. Makin basah. Dingin. Waduh. Dikena embun-embun yang ada di daun-daunnya cemara ini. Dingin. Dingin. Oke. Ternyata di depan ini turunan dan angin. Semakin dingin ya. Dilanjutin nggak ini ya? Di depan sana juga ketutup kabut. Tak tunggu Mbak Yani aja. Kayaknya nanggung udah sampai sini. Yaudah kita lanjut aja sekalian. Pokoknya tetap waspada. Mbak Yani masih ngopi dulu tadi. Ya nih jalannya turunan tapi di depan sana datar jalannya. Nih sorry kalau ngeter ya karena dingin banget. Wah ini punggungan ternyata. Kanan sana lereng, kiri sini lereng. Lumayan tinggi. Untungnya nggak ada angin kenceng, jadi nggak terhempas ketera angin. Nah, ini jalannya udah rata, kanan kiri cemara sama lereng. Nanti yang apa namanya lintas ke Mbuntak itu kita reschedule lagi. Kayaknya rutenya yang dibalik. Jadi kita ke Mbuntak dulu baru ke Kawi. Jadi biar nggak ngelewati medan aduhai kayak tadi. Jadi nanti turun di entah di Keraton, entah di Precet, terus naik ojek ke Toyometo, ambil kendaraan kita di sana baru pulang. Kalau mau lintas dari Kawi pasti butuh waktu yang lama dan effort yang lebih keras. Karena ngelihat tanjakan nggak masuk akal tadi itu. Ini adalah sementara ini dari sekian banyak gunung yang pernah saya daki adalah medan yang terberat yang pernah saya lalui. Gunung Kawi via Taman Pakis ini atau via Precet kalau orang-orang nyebutnya. Jadi benar kalau di pos 3 itu ada tulisan puncak siapkan mental. Memang menguji mental banget, nggak bohong. Om Inu aja tadi sampai balik kanan kok. Apalagi di musim hujan kayak gini. Wih, ini syahdu banget, apalagi sendirian kayak saya sekarang. Keren. Pohon-pohon purbanya keren. Orang-orang belum nyusul kayaknya ya. Sekarang jalannya nurun. Suara anginnya udah mulai serem. Dan anginnya pas dari arah depan muka saya. Jadi alis, bulu mata, hidung ini berair semua. Karena membawa embun. Kita negeri di dalam awan, bukan di atas awan. Nah, ini depan udah ada tanjakan lagi. Semoga aja puncaknya di situ ya, nggak jauh-jauh. Nah, ini pelajaran. Berarti untuk yang lewat Keraton
Mungkin akan saya jadwalkan kalau sudah tidak musim hujan, karena keraton itu lebih jauh daripada lewat sini tadi. Otomatis bisa jadi medannya juga lebih berat. Dingin. Nafas saya kedengeran nih mestinya, saking dinginnya. Jadi bukan ngos-ngosan karena capek ya, tapi karena dingin. Ini ada batu nih, mungkin ini puncak Pitrang kali ya. Kelihatan juga ada yang pernah bikin api unggun di sini, cuman nggak ada tanda atau plakatnya. Loh, anget di sini. Nah, itu ada papan petunjuk arah itu sebelah kanan, di sebelah kiri juga ada papan. Kita cek yang kanan dulu lah. Ada jaring laba-laba, berarti ini jarang banget dilewati ya. Oke, kita lihat papannya ini apa judulnya. Ya, bawa turun sampahmu. Jadi yang via keraton ini sepertinya lewat sini ya, entah ini utara, barat, selatan. Karena kompas juga katanya mami kompasnya muter-muter di sini, nggak jelas arah mana utara barat selatan. Yang jelas kalau saya menghadap ke puncak Pitrang ini, mungkin ini Pitrang ya, nggak tahu ya, bisa jadi atau bukan. Arah yang ke Gunung Watu Tulis, puncak Watu Tulis adalah yang ke kanan sana. Lah, Gunung Buta itu ada di sana, di lurusan saya ini. Di depan sini ada jalan turun, ada petunjuk arahnya. Kita coba lihat judulnya apa di sana. Oh, ini punggungan juga ini. Medan berbahaya, hati-hati. Oh, bener banget. Oke, nanti kalau lintas dari Gunung Buta berarti lewatnya pasti lewat sini. Melewati kalau nggak salah 4 tempat ya, atau 4 titik. Saya lupa namanya apa aja yang sudah dijelaskan sama Mas Jatmiko di part 1 waktu awal kita mau berangkat itu. Kalau mau pakai guide bisa, harganya 300.000 dari orang pos sana. Kalau mau lintas, karena medannya aja berbahaya. Sini aja tadi udah bahaya, apalagi di sana. Ini saya tak kembali ke puncak Watu Tulis. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalau kesini bawa webbing 20 meter untuk di tempat yang saya tunjukkan tadi, dan kalau bisa dihibahkan. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman-teman yang akan mau mendaki ke Gunung Kawi via apa tadi Mbak namanya? Bukan via Precet ya, apa? Taman Pakis. Taman Pakis. Terima kasih telah menonton.